Oke, tes 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Razan Hibriji dari kelas IF 4707 dengan NIM 1030 12 300 245. Nah, untuk saat ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal, 3 soal dari soal W15 pengenalan pemrograman tentang struktur kontrol. Berarti kombinasi if else dan looping. Saya akan nge-share screen dulu. Oh, udah nge-share ya, sorry. Oke, mari kita mulai ya. Untuk saat ini kita mendapatkan bahwa, bentar. Eh, Kita mendapatkan bahwa soal ini sebuah soal museum 1. 3A, sebuah museum di Kota Bandung memiliki kapasitas maksimal pengunjung 200 orang. Setiap harinya selalu didata jumlah pengunjung yang datang. Tampilkan rekap data pengunjung yang hadir tersebut. Nah, kita mendapatkan masukan bahwa terdiri dari beberapa nilai yang menyatakan jumlah museum, jumlah pengunjung museum di setiap harinya. Berarti jumlah pengunjung museum di setiap harinya harus direkap di data program pseudocode-nya ya berarti. Dan masukan berakhir apabila pengunjung nggak valid, dalam artian nggak valid ini pengunjungan jumlahnya tuh di luar dari interval 0 sampai 200. Jadi, itu baru tidak valid sehingga mengalami break. Lalu keluarannya kita dapatkan terdiri dari 2 bilangan yang menyatakan kenaikan jumlah pengunjung dan rata-rata pengunjung di setiap harinya. Oke, jadi ini masukan contohnya. Mari kita coba menggunakan pseudocode. Sebentar dulu. Hmm, nah, oke, kita udah dapat soalnya. Nah, lalu kita bagaimana untuk membuat pseudocode-nya? Pertama kita namakan programnya ya. Namakan programnya ya misal program museum 1. Nah, lalu ada kamus. Nah, kamus ini berisi variabel-variabel yang ingin dideklarasikan. Nah, variabel yang ingin dideklarasikan misalkan tim, koma. Kok tim? Sorry. Misalkan pengunjung. Pengunjung. Pengunjung, koma, data, koma, jumlah, koma, hmm, atau jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung, koma, jumlah pengunjung, koma, before, koma, dan koma, apalagi kenaikan ya. Kenaikan. Dideklarasikan dalam bentuk tipe data integer. Lalu kita dapatkan lagi bahwa sunnya, bentar dulu. Eh, Lalu kita dapatkan lagi bahwa berarti ada rata-rata ya berarti. Rata-rata. Misalkan rata-rata kayak gini, lalu di tipe datakan real. Ini kita kita sudah dapatkan deklarasi variabelnya lalu masuk ke algoritma. Algoritma. Nah, oke. Nah, algoritma tentu kita minta inputan dulu ya. Input. Input apa? Input pengunjung. Kita input pengunjungan dulu. Lalu masukkan ke dalam for. Jadi langsung ke looping. Looping dalam bentuk while ya. Sorry. While pengunjung lebih dari 0. Salah. Sorry. Lebih dari 0. And pengunjung kurang dari sama dengan 200. Oke. Then. Nah,
Dari sini kita bisa mengartikan bahwa while pengunjung lebih dari 0 and pengunjung kurang dari sama dengan 200, berarti selama pengunjungnya di interval 1 sampai 200, maka lakukan looping tersebut. Berarti lakukan looping ini. Lakukan looping di dalam algoritma. Oke. Kita masukkan data sama dengan data plus 1. Untuk apa untuk apa kita perlukan data ini, data atau di dalam golongan data plus plus lah. Untuk menghitung ada berapa data yang masuk. Jadi misal kita masukkan ke 10, input 10, maka masuklah 10 ke looping ini, lalu kehitung 10 bahwa data pertama. Jadi fungsinya untuk menghitung ada berapa data yang masuk gitu. Nah, lanjut ke if. If data lebih dari 1 and before kurang dari pengunjung. Nah, then. Nah, kenapa if data lebih dari 1 dan before kurang dari pengunjung, ini gunanya untuk membandingkan ya, atau mencari nilai kenaikannya. Jadi kita bandingkan nilai sebelumnya dan setelahnya apakah terjadi kenaikan atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan lolos, maka terjadi kenaikan berapa kali, atau bisa disimpulkan bahwa kenaikan kenaikan plus 1. Oh ya, ini salah, harusnya salah ya assignmentnya. Sorry. Lalu masuk ke and if. Nah, tadi untuk if ini buat ngitung kenaikannya. Nah, lalu kita membutuhkan variabel before untuk menampung angka sebelumnya, atau untuk menampung jumlah pengunjung sebelumnya gitu. Nah, lalu kita masukkan jumlah pengunjungnya untuk apa? Untuk menghitung. Duh, sorry ya, agak lupa. Nah, ini dia. Jumlah pengunjung plus pengunjung. Untuk apa untuk apa rumus ini? Gunanya untuk menghitung jumlah pengunjung. Karena apa? Kita akan menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata, kita memerlukan jumlah pengunjung dan ada berapa banyak data yang masuk. Setelah itu, barulah kita minta input. Oke. Input pengunjung. Baru and while. Nah, lalu apa lagi? Lalu kita misalkan bahwa if data kurang dari sama dengan 0, then data sama dengan 1. And if. Kenapa kita memerlukan if seperti ini? Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jikalau masukan input itu tidak lolos di dalam while-nya atau syarat while-nya, itu kan berarti nggak ada data yang masuk berarti. Jadi itu mengantisipasi bahwa data tidak, saat dibagi rata-rata, bahwa data yang kita punya ini hasilnya 0. Jadi itu jadi tidak terdefinisi. Jadi wrong hitungannya. Jadi kita masukkan rata-rata langsung. Sorry lagi, ternyata assignment harusnya kayak gini ya. Bukan sama dengan, oke, masuk ke assignment. Rata-rata assignment. Oke. Jumlah pengunjung ditambah, bukan ditambah ya, jumlah pengunjung slash atau dibagi pengunjung. Nah, sorry, bukan pengunjung, harusnya data. Nah, baru di sini kita menghitung rata-rata. Tadi kenapa data di diadakan bahwa if data kurang dari sama dengan 0, itu mengantisipasi bahwa
supaya jikalau inputan tidak lolos di while-nya itu menandakan bahwa tidak ada data yang masuk, jadi tidak ada yang data yang kerekap. Artinya data sampai dengan nol. Nah, karena kalau data sampai dengan nol, ini kan ada jumlah pengunjung dan dibagi data. Kalau misalnya jumlah pengunjung dibagi nol itu jadi tidak terdefinisi kalau di dalam ilmu matematika, jadi hitungannya wrong atau false. Nah, setelah itu apa lagi? Mintalah outputnya. Output apa yang outputnya adalah kenaikan, koma, rata-rata. Setelah itu end program. Ini hasilnya. Oke. Ini merupakan program pseudocode dari soal nomor satu. Soal nomor satu, soal museum satu. Mungkin ini pembahasan dari saya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2 yaitu program museum 2. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan soal tadi kan museum satu, kita lanjutkan ke soal museum 2. Berarti sini ya. Kita perlihatkan soalnya dulu. Nah, di sini kita mendapatkan soal kita mendapatkan soal sebuah museum di Kota Bandung memiliki kapasitas maksimal pengunjung 200 orang. Setiap harinya selalu didata jumlah pengunjungnya yang datang. Tampilkan rekap data pengunjung yang hadir tersebut. Nah, masukan terdiri dari beberapa nilai yang menyatakan berapa jumlah pengunjung selama 5 hari. Berarti hanya selama 5 hari. Waduh, kita pause dulu ya karena baterai laptop saya habis. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ada iklan sebentar, baterai saya habis, jadi harus mengecas dulu. Eh Bentar. Nah, oke, kita lanjutkan bahwa di sini kita dapatkan bahwa masukan terdiri dari beberapa nilai yang menyatakan berapa jumlah pengunjung di selama 5 hari. Jadi selama 5 hari itu kita rekap pengunjungnya berapa jumlah pengunjungnya per harinya hingga 5 hari. Nah, apabila pengunjung tidak valid, maka ulangi masukan tersebut. Jadi kalau misalkan tidak valid pengunjungnya, misal karena di syarat pengunjung bahwa estimasi atau interval 0 sampai 200 ya, berarti itu syarat loopnya. Nah, kalau di luar itu berarti kita minta masukan lagi, nggak ngebreak berarti. Nah, ngebreak baru kita ngebreak bahwa baru kita apa namanya? Menghentikan loopingnya ketika hari kelima karena hanya 5 hari gitu. Nah, keluarannya adalah terdiri sebuah bilangan yang menyatakan jumlah pengunjung selama 5 harinya. Nah, jumlah pengunjung selama 5 harinya. Ini adalah contohnya. Direkap dulu di outputnya hari satu berapa, hari dua berapa, hari ketiga berapa, dan seterusnya hingga ke hari kelima. Lalu di output juga jumlah pengunjungnya. Tentu ini pakai for loop dan if else. Oke, mari kita lanjut ke codingannya. Codingan pseudocode. Oke, kita namakan ya programnya misal program adalah program Museum 2. Nah, kamus baru. Kamusnya yang kita perlukan adalah pengunjungnya. Pengunjung, kamus yang kita perlukan tentu ada pengunjung, rekapan, dan data dalam bentuk integer. Nah, baru masuk ke cuman ini doang berarti ya yang kita butuhkan, masuk ke algoritma. Nah, algoritmanya apa? Em, Pertama-tama kita outputkan dulu deh. Bukan outputkan. Repeat. Kita pakai konsep repeat until aja ya. Untuk eh, untuk menghitung loopingnya. Membuat loopingnya. Kita menggunakan looping repeat until. Repeat. Outputkan. Outputkan bahwa hari hari
hari, sorry, harus kayak gini. Dalam bentuk string karena kita mau mencetak harinya ini ya sesuai dengan keluaran di sini contohnya. Oke. Itu kenapa kita membutuhkan output hari string. Lalu di koma data plus 1 plus 1. Setelah itu baru kita masukkan input. Inputnya adalah pengunjung. Setelah itu baru kita nyatakan if pengunjung lebih dari sama dengan 0 and pengunjung kurang dari sama dengan 200, then apa? Then data plus 1. Oke. Rekapan sama dengan rekapan. Sorry, di assign harusnya ya. Assignmentnya kayak gini, rekapan plus pengunjung. Kenapa kita membutuhkan ini? Pertama, kita membutuhkan ada berapa data valid maksudnya ya. Data validnya. Karena hmm, karena kita syaratkan if ya pengunjung lebih dari sama dengan 0 dan pengunjung kurang dari sama dengan 0 berarti intervalnya 0 sampai 200 sehingga kita membutuhkan data ini untuk menentukan data ada berapa banyak data yang valid gitu. Data yang valid maksudnya adalah data ketika pengunjung yang masuk ke loopingnya dan lolos di syarat looping ini ya pengunjung lebih dari sama dengan dan bla 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 lalu kehitung bahwa inputan pertama kehitung data pertama valid. Oke. Rekapannya seperti ini baru kita masukkan ke and if. Jadi tujuannya satu, kenapa kita membutuhkan if ini? Kita ingin menghitung, kita ingin mengetahui ada berapa banyak data valid yang tercetak atau terekap ya. Nah, rekapan ini tentu menghitung rekapan jumlah pengunjung selama 5 hari itu. Nah, setelah itu kita masukkan if data sama dengan 5, then break. Nah, ini until ya. Sorry ya. Harusnya bukan kayak gini. Repeat until. Until data sama dengan 5 break. Artinya apa? Nah, ini kan kita pakai konsep repeat until. Konsep repeat until. Harus saya taruh sini ya. Sorry. Kita memakai konsep repeat until karena di soal batasnya cuma 5 hari doang dan yang tercetak harus data yang valid. Itu kenapa kita membutuhkan data plus plus kalau di dalam bahasa Golang berarti data di assignment data plus 1 itu menghitung ada berapa banyak data yang kita punya dan datanya itu harus valid. Nah, selama data valid ini ada 5, sampai data valid ini sama dengan 5 maka hentikan loopingnya. Gitu. Jadi bahasanya seperti itu ya. Oke, lanjut. Lanjut baru kita ke outputnya. Output rekapan. Nah, itu outputnya output rekapannya ya. Setelah itu end program. Jadi berikut ini adalah hasil pseudocode pemrograman dari soal Museum 2. Selanjutnya kita akan melanjutkan soal nomor 3 yaitu mobil balap. Oke, mari kita lanjutkan lagi soal nomor 3 yaitu soal mobil balap. Mari kita lihat dulu soalnya. Ini ya, balap mobil mini. Nah, kita dapatkan soalnya pada sebuah pertandingan balap mobil mini yang diikuti oleh tim A dan tim B. Tim A dan tim B ya, untuk beradu kecepatan.
Masing-masing tim menggunakan 5 mobil mini, artinya terdapat 10 mobil yang terdapat lintasan. Pemenangnya ditentukan oleh 4 mobil dari suatu tim yang sampai garis finish pertama kali. Nah, masukannya terdiri dari 10 karakter A atau B. Nah, berarti ada 10 karakter masukannya. Harus 10 karakter. Nah, karakter A untuk tim A dan karakter B untuk tim B. Selanjutnya urutan karakter menyatakan urutan mobil anggota tim yang masuk garis finish ya. Nah, pemenangnya ini perlu digaris. Ini kenapa bisa dibuat nih? Ini bagian terpentingnya lah. Pemenangnya ditentukan oleh 4 mobil dari suatu tim yang sampai garis finish pertama kali. Artinya 4 mobil yang masuk garis finish untuk pertama kali. Empat pertama. Oke. Keluarannya adalah tim yang menjadi pemenang atau teks tidak valid. Teks tidak valid apabila jumlah mobil tim A dan tim B masing-masing bukan 5. Nah, sini ini adalah contoh masukan dan keluarannya. Nah, saya jelaskan masukan contohnya. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B sampai 10 ya. Eh, di sini kenapa bisa A menang? Karena kita anggap ini garis finishnya lah ya. Garis ini garis finishnya. Nah, yang paling pertama adalah nilai A. Nah, lalu B-nya. Jadi kehitung A-nya adalah 1. Nah, kecetak 1 berarti ya. Terus B-nya. Baru yang kedua B. Nah, namun sebentar dulu ya. Saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang tadi, maaf ada iklan lagi. Ada kendala. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh masukan dan keluarannya. Nah, ini kan eh, A. A yang mencapai pertama kali ya berartinya. Berarti hitung A-nya adalah urutan pertama. Nah, apakah B-nya terhitung urutan pertama? Tidak. B-nya tetap 0. Karena bukan urutan pertama B-nya. Nah, lalu A-nya A selanjutnya kehitung 2. Berarti urutan kedua pertama. Nah, ini sebenarnya kehitung urutan pertama, cuman bisa dibilang agak sulit sih. Eh, Sebenarnya bukan urutan pertama, urutan kedua lah intinya. Terus A-nya lanjut lagi ke urutan selanjutnya dan segala setelahnya lah ya. Berarti kalau kita hitung A-nya ini ya, 1, 2, 3, dan 4 ini kan A-nya ini 4 urutan pertama ya. Sedangkan B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, B-nya urutan kedua. Nah, tadi kan pemenangan ditentukan oleh 4 mobil yang pertama kali memasuki garis finishnya. Ini kan A-nya ini kan 4 mobil ya, 4 mobil yang pertama kali. Artinya berarti A-nya adalah pemenang. Nah, gitulah. Ini kenapa nggak valid? Pertama, eh, kita hitung mobil A-nya. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokoknya lebih dari 5 ya, berarti A-nya. Nah, syarat valid bahwa mobil masing-masing tim A atau tim B itu harus 5. Jadi, sedangkan di sini mobil mobil A-nya kelebihan lebih dari 5 dan B-nya juga kurang dari 5, masih masih nggak 5 pas gitu. Jadi kenapa nggak valid ini? Jadi dianggap tidak valid keluarannya. Nah, ini yang B, kenapa bisa B seperti tadi ya? 1, 2, 3, 4. 4 mobil B. 4 mobil dari tim B itu pertama kali yang masuk garis finish kembali A. Jadi seperti itulah penjelasannya. Jadi B-nya adalah pemenangan. Kita lanjut ke algoritma pseudocode. Nah, sebentar. Nah ya, kita buat program misalnya program mobil RC. Nah, RC atau race lah. Lalu masuklah kamus. Lalu kita deklarasikan variabel yang ingin kita pakai ya. Berarti kita butuh tim dan variabel tim lalu pemenang.
pemenang. Tipe datanya adalah string. Tipe datanya adalah string. Lalu kita masuk ke tim A. Kita membutuhkan variabel tim A, tim B dalam bentuk tipe data integer. Setelah itu masuk ke algoritma. Nah, kita mulai apa dulu? Kita mulai kita buat for loop-nya. Kita menggunakan looping for loop lah, biar mudah. For i di assign 1 to 10. Artinya adalah i-nya oh sorry, i-nya lupa di assign i. Nah, sorry. I. Nah, i-nya lupa dideklarasikan sehingga nah, kenapa for i to 10? Karena kita meminta inputannya tadi kan ada mobil 10 noh. Jadi kita looping tidak akan berhenti sampai sampai ada mobil total 10 ya yang masuk ke inputannya. Jadi selama itu ya. Jadi dari 1 ya, dari i-nya sama dengan 1 itu ngeloop terus sampai 10. Nah, setelah itu then nah, baru kita masukkan algoritma di dalam for loop-nya. Tentu yang pertama kita membutuhkan input ya. Inputnya dulu input tim. Input tim untuk menginput karakternya, karakter tim A atau tim B ya. Oh ya, satu lagi sebenarnya tim ini seharusnya kan diisi oleh karakter ya. Sebenarnya bisa aja dideklarasikan string. Dideklarasikan dalam bentuk karakter itu bisa aja. Cuman saya lebih suka pakai string lah. Karena sama aja lah hasilnya. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwa if, kita masukkan syarat if-nya ya. Kita memasukkan syarat if tim sama dengan string A. Nah, string A then jadi saat inputannya hanya A dan B ya. Kenapa kita membutuhkan if tim sama dengan A itu memisahkan mana yang tim A, mana yang tim B. Karena ini inputannya itu secara acak ada A, B, A, segala macam lah. Pokoknya acak gitu. Fungsi if tim sama dengan A ini untuk memisahkan atau seperti memfilter lah, mana yang tim A dan mana yang tim B gitu. Jadi misalkan inputan masuk adalah tim dengan karakter A atau string A, maka perhitung bahwa tim A diassign tim A ditambah 1. Artinya tambah 1 gitu. Ya, jadi ada satu tim dari A. Jadi artinya seperti itu. Lalu misalkan else if maksudnya adalah jika yang masuk bukan tim A melainkan tim B, maka masuk ke else if ini gitu. Tim sama dengan karakter B. Nah, lalu masuk ke then. Nah, setelah itu baru kita hitung ada berapa tim B-nya. Tim B plus 1. Jadi fungsinya itu untuk memisahkan mana yang tim A dan tim B dan menghitung ada berapa banyak tim A dan tim B. Karena kita harus memastikan bahwa tim A dan tim B itu jumlahnya ada 5 mobil. Kita harus memastikan itu. Lalu masuk ke and if. Nah, masuk ke and if lalu kita ke if menang sama dengan string kosong. Nah, artinya apa sih ini? Nah,
Maksud tadi if pemenang sama dengan tidak ada lah intinya. Tanda kutip dua ini dan kosong. Karena apa? Di sini eh, pemenang baru bisa ditentukan. Pemenang bisa ditentukan jika belum ada pemenang, belum ada yang menang maksudnya itu. Itu kenapa pemenang sama dengan kosong atau string kosong lah. Karena pemenang atau siapa yang menang, apa namanya? Bagaimana menentukan pemenang gitu ya. Cara untuk menentukan pemenang, pemenang bisa atau pemenang bisa ditentukan ketika belum ada yang menang, ya kan? Kalau belum ada yang menang, ya itu bisa kita tentukan mana yang menang gitu. Baru kita bisa tentukan if lagi, jadi pakai nested if tim A sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 mobil pertama yang harus masuk garis finish dialah yang pemenangnya ya. Then setelah itu, kalau tim A sudah memenuhi 4 mobil yang pertama kali garis finish, maka tercetak bahwa pemenangnya adalah dari tim A. Lalu, bagaimana kalau ternyata tim B yang menang? Kita masukkan else if. Else if tim B sama dengan 4 mobil yang pertama kali memasuki garis finish ya. Lalu then lalu pemenang sama dengan karakter B atau string B lah, string B. Kalau misalkan tim B yang ternyata 4 mobil tim B yang pertama kali masuk garis finish, maka tim B lah pemenangnya. Lalu baru and if. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, setelah itu eh, and for. Jangan lupa and for loopnya cuma sampai sini aja. Kita selesaikan for loopnya sampai sini and for lalu. Nah, tadi di soal ada syarat bahwa untuk valid bahwa tim A dan tim B memiliki jumlah mobil harus 5. Kalau dari apa di luar dari itu maka tidak valid timnya. Jadi kita masukkan syarat lagi. If tim A tidak tidak sama dengan 5 or nah tim B tidak sama dengan 5, then pemenang sama dengan string tidak valid. Nah, kita baru end if kan. Ini kenapa kita membutuhkan ini karena di soal syarat valid bahwa jumlah mobil tim A dan tim B itu harus 5 masing-masing. Jadi kita membutuhkan syarat if ini. Lalu kita output pemenang. Setelah itu udah selesai ya berarti ya. Oke, langsunglah ke end program. Nah, begitu ya. Jadi seperti itu penjelasan pseudocode pemrograman untuk saat ini dari museum 1, soal museum 2 dan mobil RC. Jadi 3 soal. Jadi mungkin ini pembahasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.